Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat fatayat sekalian, kami perwakilan dari Fordaf, Forum Dakwah Fatayat PCNU Magetan, akan mengisi Ramadan ini dengan program mengaji yang insya Allah akan dilaksanakan 1 minggu 2 kali, yang mana harapan kami di bulan yang mulia ini, di bulan yang insya Allah Allah menurunkan banyak sekali rahmat dan ridhonya, semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan, kita semua bisa mendapatkan manfaat, kita semua bisa istifadah, mencari faedah-faedah dari kitab yang akan kita bahas ini, yang mana kitab ini berjudul An-Niswah As-Sufiyah wa Hikamuhunna. Jadi kitab ini menerangkan tentang perempuan-perempuan yang ahli sufi, perempuan-perempuan yang ahli ma'rifat billah, orang-orang perempuan yang kesehariannya betul-betul istimewa sekali karena sudah di tahap, sudah di level betul-betul memahami hakikat tasawuf, sehingga hatinya selalu terkoneksi dengan Allah, hatinya selalu terhubung dengan Allah, sehingga mereka-mereka ini menjadi ma'rifat billah, betul-betul mengenal Allah dengan baik. Dan harapan kami, semoga sahabat-sahabat fatayat semua bisa istifadah, bisa mengambil faedah-faedah dari kitab yang kita bahas ini, sehingga nanti bisa memberikan manfaat, bisa memberikan dampak bagi kita di kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, awalan wa akhiran, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam katsiran, amma ba'd. فهذه الرسالة مأخوذة من طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي والإقبصاري. لم آخذ رواتها. ومن صفوة الصفوة لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبي الفرج، وهي في بيان النسوة المتعبدات العارفات، وهن ذات الكلام الحكم في التصوف، فلذلك أخذت بعضها لكي تنبعث همة نسوة هذا الزمان بعد عرفهن أن النسوة المتقدمة كالرجال في زهدهم وورعهم وعبادتهم ومعرفتهم. Jadi kitab ini ringkasan. Jadi kitab ini ringkasan karena kecil sekali bentuknya ya. Diambil dari kitab Tabaqatis Sufiyah karangan Abi Abdurrahman Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Musa Al-Azdi. Juga diambil dari kitab Sofwatis Sofwah karangan Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Abil Faraj. Jadi dari dua kitab besar ini kemudian muallif atau pengarang kitab merangkum jadikan ringkasan yang akhirnya bernama kitab An-Niswah As-Sufiyah wa Hikamuhunna. Kitab ini menerangkan tentang wanita-wanita yang ahli ibadah, wanita-wanita yang ahli ma'rifat, ahli mengenal kepada Allah, sehingga mereka ini adalah wanita-wanita yang kalamnya penuh hikmah. Di dunia tasawuf, wanita-wanita ini beberapa menjadi rujukan, beberapa menjadi rujukan orang-orang yang memahami ilmu tasawuf. Falidzalik akhadtu ba'daha. Jadi si musannif, pengarang kitab, membuat ringkasan ini tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya membangkitkan semangatnya wanita-wanita zaman sekarang untuk meniru tindak lampahnya beliau-beliau, untuk meniru segala haliyahnya, segala
kesehariannya, segala sifat-sifatnya, karakternya yang bagus-bagus untuk kemudian bisa kita tiru. Kemudian kama sayati ba'da arafahun anna niswal mutaqaddimah karijal. Jadi setelah kita mengetahui bahwa perempuan-perempuan di zaman itu, perempuan-perempuan yang akan kita bahas di dalam kitab ini, itu ternyata memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Dalam hal apa? Dalam hal zuhudnya, dalam hal wirainya, dalam hal ibadahnya, dalam hal ma'rifat billahnya. Jadi mereka semua, antara laki-laki, antara perempuan di dunia tasawuf, mereka semua memiliki kapasitas, memiliki kemampuan yang sama ketika ingin mendekat kepada Allah, ketika ingin lebih memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Ya, dalam hal ini yang disebutkan adalah dalam sifat zuhudnya, dalam sifat wirainya, dalam hal ibadahnya, itu semuanya memiliki kedudukan yang sama. Kama sayati al-awwal Rabi'ah al-Adawiyah. Yang akan kita bahas pertama kali adalah Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Siapa Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah itu? Mungkin di telinga kita sudah sangat tidak asing ya, apalagi bagi orang-orang yang menyukai dunia tasawuf. Ini sangat tidak asing sekali. Kanat min ahlil Basrah wa kanat maulatul Ali Atika. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah itu penduduk Basrah. Kemudian beliau dulunya adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan dari keluarga Atika. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala yas'aluha an masail wa ya'tamidu 'alaiha wa yarghabu fi mau'izatiha wa du'aiha. Jadi ada salah seorang ulama yang hidup sezaman dengan Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, namanya adalah Sufyan ats-Tsauri. Beliau ini adalah ulama fikih, ulama hadis ya, mujtahid ya, yang hidup sezaman dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Diceritakan bahwa beliau saja sering sekali bertanya tentang masalah-masalah agama kepada Sayyidah Rabi'ah. Kemudian beliau juga bahkan mempercayai, bahkan beliau bersandar terhadap dawuh-dawuhnya, terhadap jawaban-jawaban dari setiap masalah-masalah agama oleh Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Bahkan Sufyan ats-Tsauri ini sangat menyukai mau'izahnya, petuah-petuahnya, bahkan seringkali beliau minta doa kepada Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Dalam hal ini berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa kedudukan Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah di hati Sufyan ats-Tsauri itu sangat istimewa sekali. Qala Ja'far bin Sulaiman akhadha bi yadi Sufyan ats-Tsauri wa qala murabbi ilayya al-mu'addibah allati la ajiduni astarihu idza faraqtuha. Jadi ada sebuah cerita, Ja'far bin Sulaiman itu diajak sama Sufyan ats-Tsauri untuk menemui gurunya. Perkataannya Sufyan ats-Tsauri adalah murabbi ilayyal mu'addibah allati la ajiduni astarihu idza faraqtuha. Ayo, kamu saya ajak menemui guru saya, murabbi saya, orang yang mendidik jiwa saya. Murabbi itu orang yang mendidik jiwa. Yang dalam hal ini adalah Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Ayo, kamu saya ajak untuk menemui guru saya, yang mana saya ini sangat gak enak sekali kalau satu hari saja gak bertemu. Kalau sebentar saja berpisah sama guru saya ini, saya gak tenang. Hati saya gak tenang, hati saya gak enak sekali. Itu dawuhnya Sufyan ats-Tsauri seperti itu. Falamma dakhalna 'alaiha rafa'a Sufyan yadahu wa qala Allahumma inni as'aluka as-salamah fabakat Rabi'ah. Jadi ketika sudah menemui Sayyidah Rabi'ah, sudah masuk ke ruangannya, kemudian tiba-tiba Sufyan ats-Tsauri berdoa, Allahumma inni as'aluka as-salamah. Ya Allah, saya minta keselamatan. Tapi kemudian fabakat Rabi'ah, Sayyidah Rabi'ah malah menangis. Kenapa kok malah menangis? Faqala ma yubkiki. Qalat anta arrattani lil buka. Faqala laha wa kaifa? Faqalat amma alimta anna salamah minad dunya tarku ma fiha. Fa kaifa wa anta mutalattikhun biha.
Jadi kenapa? Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri bertanya-tanya, kenapa jenengan kok nangis? Akhirnya Sayyidah Rabi'ah berkata, nah, kamu yang membuat saya menangis. Ya, si Sufyan Ats-Tsauri ya bingung, dikatakan seperti itu. Nah, kok bisa saya menyebabkan Anda menangis? Akhirnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, amma alimta anna salamah minad dunya taraku ma fiha. Kamu tahu nggak sebetulnya apa yang kamu doakan itu, apa yang kamu buat untuk berdoa itu? Karena yang namanya selamat itu, selamat dari dunia itu adalah kita meninggalkan semua hal yang berkaitan dengan dunia. Fakaifa, tapi gimana caranya? Wa anta mutalattihun biha, sedangkan kamu saja setiap hari-harinya masih terhubung terus dengan dunia. Kamu saja setiap harinya masih selalu memikirkan dunia. Bagaimana bisa kamu berdoa meminta keselamatan? Nah, begitu dawahnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi ini yang namanya tingkatan sufinya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu memang sangat tinggi sekali. Beliau mengatakan yang ada dalam pikiran beliau yang namanya selamat itu kita tidak bergantung dengan dunia. Lah kok kamu bisa minta doa selamat sedangkan kamu sendiri setiap hari-harinya masih sangat bergantung kepada dunia? Berarti nggak pas ketika kamu minta doa seperti itu. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri pun ya langsung tersadar. Masya Allah, Masya Allah. Qala Syaibanu al-Abliyu sami'tu Rabi'ah taqulu likulli syai'in thamratun wa thamratul ma'rifah al-iqbal. Wa bi isnadi Syu'bah qalat Rabi'ah astaghfirullah min qillati sidqi fi astaghfirullah. Wa bi isnadihi qila laha kaifa hubbuki lirrasul faqalat inni la uhibbuhu walakin syaghalani hubbul khaliq an hubbil makhluqin. Kemudian ada cerita lagi dari Syaiban Al-Ibli. Beliau mendengar bahwa Sayyidah Rabi'ah berkata, segala sesuatu itu pasti ada buahnya. Kemudian buahnya makrifat kepada Allah, buahnya mengenal kepada Allah adalah akhirnya kita semakin menghadap kepada Allah. Kemudian diceritakan oleh sanadnya Syu'bah bahwa Sayyidah Rabi'ah itu mengucapkan astagfirullah, ya Allah saya minta ampun kepadamu, saya beristighfar kepadamu. Itu untuk apa? Min qillati sidqi fi astagfirullah, saya beristighfar kepadamu karena saya sangat sedikit sekali jujur dalam membaca istighfar. Saya minta ampun Gusti, saya minta ampun ya Allah karena saya selama ini ketika membaca istighfar tidak jujur hatinya tidak ikhlas, hatinya tidak murni untuk meminta ampun kepadamu. Itu begitu saja Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah meminta ampun. Ya Allah, luar biasa sekali. Apalagi kemudian kita ini, sahabat-sahabat kita ini yang ketika pikiran, ketika membaca istighfar, ketika membaca doa-doa, hatinya kurang hudur, hatinya kurang khusyuk, dan ini tidak pernah kita mintakan ampun kepada Allah karena ketidakhusyukan hati kita. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah memintakan ampun atas ketidakhusyukan hatinya, atas ketidakhusyukan doa-doanya, atas ketidakhusyukan, ketidakfokusan beliau ketika membaca istighfar. Itu dimintakan ampun kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ada cerita lagi dari sanadnya Syu'bah, masih sama. Pernah ditanyakan kepada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, kamu cinta nggak sama Rasul? Ada seorang yang bertanya seperti itu. Faqalat inni la uhibbuhu, saya cinta sama Rasul, bagaimana mungkin saya tidak cinta kepada Rasul? Walakin syahulani hubbul khaliq an hubbul makhluqin, akan tetapi rasa cinta saya kepada makhluk, akan tetapi rasa cinta saya kepada Allah Al-Khaliq, itu berarti Allah yang telah menciptakan kita ini, itu lebih membuat saya lupa akan cinta kepada makhluk, lebih membuat saya fokus. Jadi ketika memiliki rasa cinta kepada Allah ini, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah betul-betul yang difikirkan hanya Allah.
fokusnya hanya Allah. Makanya dalam satu riwayat itu dikatakan bahwa Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah itu julukannya adalah syahidah lil ilah, syahidah lil ilah, yakni wanita yang syahid karena rindu kepada Allah, kepada Tuhannya, rindu kepada Allah. Karena apa? Karena thariqah beliau, jalan beliau untuk wusul ilallah, untuk sampai kepada Allah itu dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Bagaimana kemudian cinta kepada Allah ini betul-betul ada di dalam hatinya, betul-betul membuat hatinya ini hanya diliputi Allah, Allah, Allah dan saja, Allah, Allah saja. Jadi beliau itu di dalam hatinya hanya ada Allah, Allah saja. Bahkan ada salah satu syairan yang sangat populer sekali ya, syairan Rabi'ah al-Adawiyah, kulluhum ya'buduna min khawfinar wa yarawna an-najah haddan jazilan aw bi ay yaskunul jinan fayadhu fi riyadin wa yashrabu salsabila laisa li fil jinan wan nari ra'a ana la abtaghi bi hubbi badila. Jadi orang-orang semua ini beribadah, menyembah kepada Allah karena apa? Karena takut kepada neraka, karena takut kepada neraka. Dan mereka melihat sebuah keberuntungan, itu bagian yang sangat istimewa sekali. Jadi hanya mereka takut kepada neraka, hanya mereka ibadah. Kemudian atau mereka ini ibadah karena mereka ingin masuk ke dalam surga, mereka ingin merasakan indahnya taman surga, mereka ingin merasakan minum di telaga salsabila. Laisa li fil jinani wan nari, akan tetapi bagi saya, bagi Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, bukan ibadah saya itu bukan karena saya mengharapkan surga atau saya takut kepada neraka, akan tetapi karena memang betul-betul saya butuh kepada Allah, Allah yang saya butuhkan, hanya Allah yang saya inginkan. Dimanapun saya ditempatkan, asal Allah ridho, akan saya lakukan. Seperti itu kawan-kawan, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi Masya Allah sekali thariqah beliau ini, thariqah mahabbah ya, thariqah yang levelnya sangat tinggi sekali. Bahkan beliau ini betul-betul menjadi rujukan di dalam ilmu-ilmu tasawuf karena buah-buah pemikiran beliau ini yang luar biasa sekali. Ini kita semua serasa ditampar ya, ditampar oleh kenyataan yang ada di depan kita bahwa banyak sekali dari kita memang semangat ibadahnya ya karena dua hal itu yang disebutkan oleh Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Betul sekali, karena takut akan cerita-cerita neraka, akan cerita-cerita kesusahan-kesusahan yang akan dihadapi ketika di kuburan, ketika di alam barzah, ketika di hari dimana kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ketika kita ditimbang di amal-amal kita, ditimbang di yaumul mizan. Ini semua hal-hal yang memang betul sekali membuat kita takut dan akhirnya kita semangat untuk ibadah. Atau ya karena memang kita merasakan, kita membayangkan indahnya surga dan akhirnya kita ingin masuk ke sana. Makanya betul sekali apa yang didakwakan oleh Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Insyaallah, insyaallah. Ya Allah. Kemudian walaki syaghulani hubbul khaliq an hubbul makhluqin. Bagaimana bisa ketika fokus saya itu hanya mencintai Tuhan, hanya mencintai Allah, kemudian rasa cinta kepada makhluk bisa melebihi itu? Nggak akan mungkin. Karena yang ada di dalam hatinya Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah itu hanya Allah, Allah, Allah dan Allah. Insyaallah. Wa qala ra'at Rabi'ah yawman riyahan wa huwa yuqabbilu shabiyan saghiran faqalat atuhibbuhu qala na'am faqalat ma kuntu ahsabu anna fi qalbika mawdi'a mahabbah li ghairillah azza wa jalla fakharra riyahan maghshiyan alaihi falamma afaqa qala bal rahmatan ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi. Ada cerita bahwa suatu ketika Sayyidah Rabi'ah itu bertemu dengan seorang yang bernama Ruyah.
Kalau dalam beberapa literatur kitab, ini seorang laki-laki. Kemudian dia mencium seorang anak kecil laki-laki. Jadi Ruyah ini mencium laki-laki yang masih kecil. Kemudian Sayyidah Rubiah bertanya, kamu menciumnya apakah karena kamu mencintai dia? Apakah karena kamu suka dengan dia? Si Ruyah ini menjawab, iya, saya suka. Karena saya sayang sama anak ini. Nah, kemudian Sayyidah Rubiah ini mengatakan, ma kuntu ahsabu anna fi qalbika mawdi'a mahabbi li ghairillah azza wa jalla. Kok bisa kemudian di hati kamu ada tempat, ada perasaan mencintai, perasaan sayang kepada selain Allah? Kok bisa? Ya Allah, akhirnya setelah dikatakan seperti itu, si Ruyah ini pingsan. Riwayatnya pingsan atau mungkin kaget ya, karena kaget tiba-tiba kayak tersambar petir begitu, akhirnya langsung pingsan. Kemudian setelah sadar, beliau menjawab, bal rahmatan ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadi. Iya, karena Allah memberikan karena Allah yang telah memberikan rasa sayang, rasa cinta di dalam hati saya, sehingga akhirnya saya mencintai anak ini. Sebetulnya ini yang namanya tasawuf, ilmu tasawuf, kemudian juga pemahaman kita bahwa Allah yang memberikan rasa sayang di dalam hati kita, akhirnya kita sebagai sesama manusia hubbun linnas itu kan juga penting. Jadi akhirnya kita mencintai orang lain, menyayangi orang lain karena Allah yang sudah menitipkan rasa sayang ini. Nah, ini penting sekali, penting untuk kemudian seimbang antara ilmu sosial kita ya, ketika kita bersosialisasi dengan orang, dan juga tasawuf di dalam hati kita. Bon, kemudian qala Ja'far bin Sulaiman sami'tu Rabi'ah al-Adawiyah wa qala laha Sufyan ats-Tsauri aqrabu ma taqarraba bihi al-'abdu ila Allah 'azza wa jalla fabakat wa qalat misli yus'alu an hadha aqrabu ma taqarraba al-'abdu bihi ila Allah ta'ala ay ya'lam annahu la yuhibbu min ad-dunya wal akhirati ghaira. Ja'far bin Sulaiman pernah suatu ketika mendengar Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah kemudian pernah mendengar Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah ditanya oleh Sufyan ats-Tsauri. Jadi Sufyan ats-Tsauri bertanya, ma taqarraba bil abdu ila Allah azza wa jalla. Sebetulnya apa perkara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah? Kemudian Sayyidah Rabi'ah menangis. Wa qalat misli yus'alu an hadza. Kamu bertanya ini sama saya, gitu. Jadi ketika ditanya Sufyan ats-Tsauri, Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah menjawab seperti itu. Loh, kamu bertanya sama saya sambil menangis seperti itu. Aqrabu ma taqarraba al-'abdu bihi ila Allah ta'ala ay ya'lam annahu la yuhibbu min ad-dunya wal akhirati ghair. Hal yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya, adalah ketika dia mengetahui bahwa di dunia ini, di akhirat, di dunia ataupun di akhirat, tidak ada yang kita cintai melebihi cinta kepada Allah. Jadi kita hidup di dunia ini, tidak ada satupun hal yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah. Kita cinta kepada pasangan kita cinta kepada anak-anak kita cinta kepada orang tua kita, bahkan kita cinta kepada harta yang kita miliki. Itu kita nggak boleh cinta itu melebihi cinta kita kepada Allah ataupun akhirat. Jadi yang dalam hal ini adalah kita cinta, kita merasa menginginkan surga, kita merasa takut kepada neraka, ini tidak boleh kemudian melebihi fokus kita mencintai Allah. Ibadah kita itu bukan untuk itu semua. Ibadah kita itu lillahi ta'ala. Makanya di dalam sholat itu yang akhir lillahi ta'ala. Niat sholat kita kan yang terakhir lillahi ta'ala. Jadi saya niat ibadah. Sholat saya sebagai sebuah ibadah itu lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah ta'ala. Bon, jadi mahya wa mamati lillahi ta'ala. Hidup dan mati saya hanya untuk Allah ta'ala. Dunia dan akhirat saya tidak ada apa-apanya
karena hanya Allah yang saya cintai. Begitu sahabat-sahabat. Kira-kira sahabat-sahabat semua sudah bisa seperti ini atau belum? Oleh karena itu kita belajar kitab ini tujuannya yaitu supaya kita itu mulai muhasabah, mulai introspeksi. Sebetulnya kita ini dalam kehidupan ini apa yang kita cari? Dalam kehidupan ini sebetulnya kita itu mengejar apa? Nah, ilmu tasawuf penting bagi kita ya, akhirnya bisa menjawab itu semua. Yang terakhir, wabi isnadi syu'bata qala ats-Tsauri baina yaday Rabi'ata wa huzna faqalat la takdub qul wa killat huzna law kunta mahzunan ma akal aish. Wabi isnadi qalat Rabi'atu ma huzni anni hazintu walakin huzni anni lam ahzan. Jadi diceritakan dari Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri lagi ya, beliau berkata ketika di sampingnya Sayyidah Rabi'ah, ketika dalam satu forum bersama Sayyidah Rabi'ah, beliau mengatakan, wah husna, tuh susah banget ini aku gitu. Nah ini Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah menjawab, la taktub, jangan bohong kamu, kul wa killat husna, jangan kamu mengatakan seperti itu, ini kamu bohong kalau mengatakan seperti itu. Katakanlah wa killat husna, duh sedikit sekali susah saya. Karena kalau kamu itu susah sekali, mahan akal aish, kehidupan tidak akan mungkin terasa enak untuk kamu. Kamu makan enak atau tidak? Enak. Kamu tidur enak atau tidak? Enak. Kamu aktivitas sehari-hari enak atau tidak? Enak. Ya berarti kamu gak susah, karena kehidupan masih sangat menyenangkan sekali untuk kamu. Kehidupan masih terasa enak untuk kamu. Ini berarti susah. Makanya jangan sampai kemudian jenengan-jenengan ini sambat, ya Allah, sambat mawon, ya Allah kenapa, ya Allah kenapa, sambat mawon. Nah, kalau panjenengan ini merasa hidup ini susah, jenengan tidur pasti nggak bisa, jenengan makan pasti nggak enak, itu yang namanya susah. Dan jenengan makan sudah selesai satu piring kemudian tambah lagi, ya ini kalau menurut Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah bukan susah itu bukan seperti itu. Kemudian Sayyidah Rabi'ah juga menimpali lagi, ma huzni anni hazintu walakin huzni inni lam ahzan. Tidak susah bagi saya, itu susah bagi saya. Jadi ketidaksusahan saya itu susah bagi saya. Kemudian walakin husni anni lam ahzan, dan susahku itu ketika saya tidak merasakan susah. Jadi ketika dalam kehidupan ini Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah tidak merasakan susah sedikit pun, itu justru kesusahan beliau. Karena beliau sehari-harinya pasti inginnya merasa susah terus. Pasti beliau sehari-harinya ketika tidak ada hal yang disusahkan, beliau itu malah susah. Masya Allah sekali ya. Kalau kita merasakan susah sedikit saja, ya itu susah. Begitu ya. Kalau Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah tidak seperti itu. Ketika tidak merasakan susah, justru itu susahnya. Ya Allah, karena hari-harinya beliau itu selalu diisi dengan mendekat kepada Allah, mencintai Allah, fokus kepada Allah. Dan ini bisa dikatakan ratu sufi ya, ratu sufi, karena sulit sekali untuk bisa mencapai makomnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini. Bahkan ini memang makom tertinggi di dunia sufi, ini makom mahabbah, karena ya itu tadi banyak sekali cara thariqah atau cara jalan kita untuk menuju kepada Allah, banyak sekali. Ada yang dalam hal wusul kepada Allah itu thariqah khauf, karena merasa takut, itu tadi takut kepada neraka, takut siksa kubur, takut apa. Atau ada yang pakai roja, harapan, berharap dengan harapan-harapan yang baik, pasti Allah nanti akan mengampuni dosa-dosa kita. Optimis lah, cara optimis ya, selalu memiliki sifat optimis. Tapi kalau Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini tidak, lebih tinggi dari itu. Makom yang dia jalankan untuk wusul ilallah itu makom mahabbah, makom cinta kepada Allah. Dan ini sangat sulit sekali untuk diterapkan, dan mungkin sangat sulit sekali kita untuk bisa meniru beliau ini. Tapi semoga saja
barokah kita mengaji tentang Sayyidah Robi Al-Adawiyah ini, kita semua hanya tahu, kita semua hanya bisa istifadah, bisa mengambil faedah-faedah, bisa mengambil hikmah-hikmah dari cerita-cerita beliau yang akhirnya bisa memberikan dampak positif bagi kita, bisa menjadi manusia, bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi, terutama dalam hal hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dari saya. Insya Allah dilanjut minggu depan. Insya Allah dilanjut berarti bukan minggu depan, 4 hari ke depan ya. Insya Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.